Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa kalian tahu mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Sebutan ini disebabkan karena penduduk Indonesia itu banyak yang bekerja sebagai petani. Usaha agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Nah, biasanya di daerah perdesaan dan pegunungan. Hasilnya ada padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan seperti itu. Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada berbagai cara. Yang pertama, intensifikasi, yaitu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas. Terus diversifikasi, yaitu usaha memperbanyak kegiatan pertanian yang menguntungkan secara ekonomi. Terus ada rehabilitasi, yaitu penanaman kembali pertanian yang rusak atau yang tidak terawat. Terakhir, mekanisasi, yaitu pengolahan tanah menggunakan mesin. Nah, dari kelima cara ini harus dihafalkan. Besok siapa tahu keluar di PTS. Nah, kita belajar perkebunan. Apa itu? Kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Nah, ini adalah contoh-contohnya seperti tebu, tembakau, dan rosella. Terus ada yang berumur panjang, itu seperti kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Nah, hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. Selanjutnya peternakan. Untuk peternakan itu apa? Kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Nah, peternakan itu bisa diambil daging, telur, bulunya, susu, atau kulitnya. Lalu, peternakan itu dibagi menjadi 3 jenis peternakan. Yang pertama, peternakan hewan kecil seperti kambing, kelinci, dan lain-lain. Ada peternakan hewan besar, kuda, sapi. Ada peternakan hewan unggas seperti ayam, bebek, burung puyuh, dan lain-lain. Untuk peternakan sendiri, biasanya usaha peternakan skala kecil itu dari penduduk. Terus kalau usaha peternakan skala besar itu biasanya dari pihak swasta atau pengusaha dan dari pemerintah. Tapi pemerintah sendiri juga harus memperhatikan upaya untuk meningkatkan mutu peternakannya, yaitu pertama dengan memberikan bantuan bibit unggul. Yang kedua, menyediakan pakan ternak yang bermutu. Yang ketiga, memberikan penyuluhan kepada peternak. Selanjutnya perikanan. Perikanan itu dibagi menjadi 2, perikanan darat dan perikanan laut. Nah, di perikanan darat itu dibagi menjadi 2 juga. Ada perikanan air tawar itu seperti sungai, danau, rawa, waduk, empang, sawah, kolam seperti itu. Lalu ikannya biasanya itu ada ikan lele, nila, mujair, gurame, dan ikan mas. Lalu ada perikanan air payau. Nah, itu biasanya ditambak di pinggir pantai. Biasanya ada bandeng, ada udang juga. Yang kedua, perikanan air laut. Usaha perikanan ini menjadi salah satu dominan yang dilakukan oleh nelayan tradisional. Selain ikan, juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Lalu digunakan untuk keperluan penduduk dan ditujukan untuk ekspor, jadi dikirim ke luar negeri seperti itu. Nah, pertambangan. Barang tambang itu dibedakan menjadi 3. Ada barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Lalu ada barang tambang mineral non logam,
misalnya belerang, gypsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Ada beberapa perusahaan yang mengeksploitasi pertambangan di Indonesia. Itu ada PT Pertamina, ada PT Aneka Tambang, ada PT Freeport Indonesia, ada PT Chevron Pacific Indonesia. Sekarang kita bahas kehutanan. Nah, kita harus tahu dulu fungsi hutan itu untuk apa. 1. Sebagai paru-paru dunia. 2. Tempat berkembangnya sebagai fauna. Yang ketiga itu resapan air hujan, jadi tepat seperti itu. Selanjutnya, luas hutan di Indonesia sudah semakin sempit. Hal ini mengakibatkan banjir bandang atau tanah longsor. Jadi kita harus sama-sama untuk menjaganya. Oke, selanjutnya perdagangan. Apa itu? Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor impor. Tadi Pak Bay sudah membicarakan ekspor. Sekarang, apa itu ekspor? Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor itu kebalikannya, usaha memasukkan barang dari negara lain atau luar negeri ke dalam negeri itu. Oke, selanjutnya yaitu perindustrian. Apa yang dimaksud dengan perindustrian? Yaitu kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dibagi menjadi 3, industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, terus kosmetik, obat-obatan, garmen, serta industri elektronik. Selanjutnya jenis usaha di bidang jasa. Nah, di jasa ini berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usahanya ada di bidang pariwisata, perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.